Iya, soal kedua. Pada dasarnya soal kedua itu dimulai dari soal nomor 1. Ya, kita ulang saja ini. Soal 2. Sebuah bola yang terletak pada sebuah bidang datar ditendang dengan kecepatan 20 meter sekon dengan sudut elevasi 30 derajat. Tentukan kecepatan bola. Ya, yang ditanyakan di sini adalah kecepatan bola pada saat bola bergerak 1 sekon. Ya, pada saat bola bergerak 1 sekon. Oke. Nah, sebagai ilustrasi ini tadi kita mulai ini. Ya, masih sama ya, diketahui kemudian. Oke, ini ilustrasi yang pertama tadi. Jadi untuk yang pertama tadi sudah diketahui V0-nya sekian, θ-nya 30 derajat, sin 30 derajat, cos 30 derajat. Yang ditanyakan tadi adalah V0x, V0y. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kita lihat ini, kita mendapatkan hasil ini. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besarnya kecepatan bola pada saat bola bergerak 1 sekon. Nah, sebagai ilustrasi yang kedua ini kasusnya, ilustrasi. Ilustrasi ini. Jadi kita lihat di sini ada sebuah tadi bola ya, bola ditendang dengan apa? Kecepatan awal V0, kemudian setelah dia melambung dan kemudian dia akan melambung begini. Ya, oke. Nah, ini yang ditanyakan adalah di sini. Anggap saja di sini itu bola sudah bergerak, T-nya itu sama dengan 1 sekon. Oke. T-nya bergerak 1 sekon. Nah, dari sini maka kalau kita buat sebuah koordinat begini, ini adalah sumbu E, gitu. Kita lihat ini. Jadi, nah, pada bagian ini nanti kita lihat pada bagian ini bola akan bergerak ke sana ya. Nah, ya, anggap saja ini besarnya V. Nah, tentu saja untuk mencari V itu kita harus mencari dulu apa? V yang mendatar. Nah, di sini nanti harus dicari dulu VE, kemudian dicari juga besarnya apa? VY. VY begitu. VY begitu. Jadi dari sini maka nanti kalau kita lihat diketahui di sini, kalau kita berpijak pada diketahui, diketahui apa tadi? V0-nya 20 meter per sekon, θ-nya adalah berapa tadi? 30 derajat. Kemudian T-nya ini 1 sekon. Nah, di sini tadi sudah didapat bahwa V0x-nya adalah 10 berapa tadi? 10 akar 3. 10 akar 3. Oke, 10 akar 3. Sama dengan 10 akar 3 itu 1,73, berarti ini sama dengan 17,3 meter per sekon. Ini V0x-nya. Nah, kemudian sementara V0y-nya adalah berapa tadi? 10 ya, 10 meter per sekon. Ya, ini sudah diketahui di bagian ini ya, di bagian atas ini. Oke, dari sini data ini sudah gitu. Kemudian oh ya, kita butuh data baru yang namanya G, percepatan gravitasi. Kalau tidak diketahui kita anggap G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Yang ditanyakan berapakah V? Oh, hanya satu ya. Berapakah V? Nah, tentu saja untuk menjawab ini kita punya 3 langkah. Adalah langkah pertama adalah mencari Vx, langkah kedua mencari Vy, langkah ketiga baru mencari V. Ini 3 langkahnya. Langkah kedua, langkah ketiga. Oke, sekarang coba kita jawab. Oke.
Yang pertama, pada sumbu X apa tadi berlaku GLB. Ingat bahwa pada GLB itu kecepatannya konstan. Kecepatan di sembarang titik di posisi 1, Vx1 ini sama dengan Vx2, sama dengan Vx3, sama dengan V, sama dengan V0x. Ini adalah kecepatan sumbu ini. Jadi kecepatan pada sumbu X, maaf ini Vx-nya ya, ada senantiasa sama. Atau ini sama dengan apa? V0x sama dengan V0 cosinus theta. Nah, karena tadi sudah dihitung Vx-nya, V0x-nya maksudnya, maka di sini V0x itu nilainya sama dengan ini sudah dihitung di sini. Sebelah ini V0x-nya adalah 17,3. Jadi ini sama dengan 17,3 meter per second. Oke. Bingung nggak bingung ya bahwa di sini sudah ada baiknya sudah dihitung di sini. Bagian ini. Oke, langkah pertama sudah. Kemudian langkah kedua, berapa besarnya ini pada sumbu Y berlaku GLBB, bahwa VY pada sumbu Y, hati-hati, VY itu kita gunakan rumus V0Y dikurangi G dikali T. Nah, tadi diketahui V0Y nya sudah diketahui berapa? V0Y nya bagian ini V0 nya bagian ini ya, ini yang ini V0Y yang bagian ini 10. Nah, berarti ini adalah V0Y nya adalah 10 dikurangi G nya itu 10, T nya itu 1. Oke. Berarti 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Oke. Jadi ini ilustrasi, kalau kita kembangkan ilustrasi di mana toh ini, kalau kita lihat di mana toh kok kecepatannya 0. Ini hanya terjadi ketika benda mencapai titik tertinggi. Jadi dengan kata lain, kalau kita gambar ulang, gambarnya nanti kalau ini sumbu E, sebuah benda ditembakkan begini, maka ini ilustrasi ulang ya. Jadi benda itu di sini ada VE. Nah, tadi di sini ada sebenarnya ada VY, tapi karena VY-nya 0 sehingga. Nah, di sini kita lihat VX-nya tadi berapa? 17,3. VY-nya adalah 0. Nah, sehingga ketika berarti kecepatan berada di kecepatannya, berarti kalau begitu V adalah rumusnya adalah Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Ini rumus umumnya. Kalau dimasukkan berarti sama dengan akar 17,3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya, sama saja dengan akar 17,3 kuadrat, atau sama dengan 17,3 meter per second itu sendiri. Oke.